Baik, kita akan memulai kembali membaca buku dari 10 Kaidah Penyucian Jiwa. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Ya, lebih tepatnya Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Kemudian diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Saifuddin Hakim, MSc. Ya, kita sudah baca prolognya sudah, kita sudah melihat daftar isi sudah, kita sudah baca pendahuluan, maka kita masuk kepada poin pertama, ya, atau kaidah pertama. Ya. Di sini penulis mengatakan tauhid adalah kunci pokok penyucian jiwa. Sesungguhnya tauhid adalah tujuan Allah Ta'ala ketika menciptakan kita, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Tauhid juga merupakan poros dakwah para nabi dan para rasul, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Tauhid adalah kewajiban pertama yang harus dilaksanakan manusia agar masuk ke dalam agama Islam. Demikian pula tauhid adalah materi pertama yang wajib diajarkan oleh para juru dakwah. Hal ini sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke negeri Yaman. Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay yuwahhidullah ta'ala. Sesungguhnya engkau akan berdakwah kepada sebuah kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah perkara pertama kali yang engkau serukan adalah agar kiranya mereka menauhidkan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengancam orang-orang yang tidak menyucikan jiwanya dengan tauhid dan iman, bahwa mereka akan diazab dengan pedih pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Dan celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar, kafir akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surah Fussilat ayat 6 dan sampai 7. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, menjelaskan tafsiran ayat tersebut, وَهِيَ تَوْحِيدُ وَالْإِمَانُ الَّذِي بِهِ يَزْكُ الْقَلْبِ. Ya, kata az-zakah pada ayat di atas adalah tauhid dan iman, yang dengannya jiwa dapat menjadi bersih. Tauhid mengandung makna menafikan hak uluhiyah dari selain Allah Ta'ala dari dalam hati, dan menetapkan hak uluhiyah bagi Allah Ta'ala di dalam hati. Inilah hakikat dari kalimat tauhid la ilaha illallah, dan inilah pokok yang dapat menyucikan jiwa. Dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 97, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, qala aktsarul mufassirin minas salafi wa min ba'dihim hiya tauhid syahadatu an la ilaha illallah wal imanu alladhi bihi yazqul qalb wa huwa aslu kulli zakatin wa nama. Mayoritas ahli tafsir dari kalangan para salaf dan setelahnya berkata az-zakah pada ayat tersebut berarti tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah dan iman yang dengannya hati menjadi bersih. Tauhid adalah sumber dari segala pertambahan dan peningkatan kebaikan. Ighatsatul Lahfan jilid 1 halaman 79. Sebagaimana tauhid adalah pokok penyucian dan pembersihan jiwa, maka kesyirikan adalah perkara yang paling mengotori dan merusak jiwa manusia. Bahkan kesyirikan akan menghapus seluruh amalan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu,
Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan dihapuslah amalanmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Kesyirikan adalah dosa yang apabila dibawa mati, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa itu selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang tingkatannya lebih rendah daripada syirik itu, bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Allah Ta'ala mengharamkan surga bagi setiap orang yang mempersekutukannya dengan selainnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Jika seorang hamba memurnikan tauhid, maka akan terwujudlah kesucian jiwa yang sempurna. Dia akan mendapatkan hidayah dan rasa aman yang sempurna di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika seorang hamba mengikhlaskan penghambaan diri dan rasa cinta kepada Allah Ta'ala, maka amalnya pun menjadi ikhlas dan tepat. Jiwanya pun menjadi bersih dan baik. Dan ketika masuk hal-hal yang merusak, berupa kotoran syirik, maka masuklah noda dan kotoran itu ke dalam jiwa sesuai dengan kadarnya. Oleh karena itu, jiwa tidak akan suci kecuali dengan memurnikan tauhid dan mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, serta mengikhlaskan amal hanya untuknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan. Quran Surah Az-Zumar ayat ketiga. Dan begitu pula, jiwa tidak akan suci kecuali dengan membersihkan jiwa dari segala bentuk kesyirikan dan segala sesuatu yang membatalkan dan melemahkan tauhid. Barakallahu fikum.